Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, semoga sehat selalu. Kali ini saya reading energi gerhana matahari cincin, atau dalam Vedic disebut dengan Surya Grahan, dalam Western disebut dengan Solar Eclipse. Terjadi tanggal 14 Oktober 2023 di konstelasi Virgo dengan posisi 28 derajat, pukul 23 lewat tengah malam bagi Indonesia. Jadi di Indonesia tidak bisa menyaksikan gerhana matahari cincin ini, namun gerhana matahari merupakan isyarat suatu periode baru dalam kehidupan manusia. Utamakan moon sign bagi teman-teman yang sudah tahu moon sign-nya, tapi bagi yang tidak tahu nggak apa-apa, ikuti aja zodiak yang teman-teman ketahui. Nah, gerhana matahari kali ini, karena di Indonesia terjadinya di 28 degree, itu kenaikan. Posisinya sudah sangat tinggi. Dalam Vedic disebut dengan kombus. Setelah itu, Moon bergerak masuk ke konstelasi Libra. Maka terjadilah New Moon in Libra. Karena gerhana matahari dan juga New Moon terjadi pada tanggal yang sama, yaitu 14 Oktober, jadi videonya saya satuin ya teman-teman. Oke, disimak dari awal sampai akhir. Hai Aries, bagaimana energi gerhana matahari dan New Moon in Libra untuk Aries? Bagaimana energi gerhana matahari mempengaruhi Aries? Aries, gerhana matahari. Gerhana matahari ada gambling, New Moon, komitmen. Kita lihat energinya Aries. Comfort zone, south node. Okay. Activation, higher self. Oke, kita lihat energi kartu tarotnya Aries. Aries, gerhana matahari dan New Moon. Three of Wands, Six of Cups. Six of Swords, Two of Swords, dan ada Five of Swords. Di bottom of the deck ada Ace of Swords. Oke, Aries, gerhana matahari, katanya di sini ada gambling, problems with addiction or gambling, bad finance. Berada di house ke-6. House ke-6 ini tentang kebiasaan, rutinitas, aktivitas, dan kebutuhan batin. Itu semuanya sepertinya membawa dampak buruk untuk financial Aries. Satu sisi Aries akan memulai aktivitas dan kegiatan yang baru, tetapi keuntungan dari aktivitas ataupun kegiatan ini tidak jelas. Kalau memang Aries sudah tahu akan melakukan itu, maka anggap saja kegiatan ataupun aktivitas itu seperti olahraga atau melatih mental, melatih kesadaran, atau memang donasi Aries. Karena di sebelahnya juga ada Ketu, comfort zone, ya, south node. Dalam Western, kalau dalam Vedic tidak ada south node tetapi Ketu. Ketu adalah life purpose. Ketu tempatnya di house ke-12. Dan gerhana matahari terjadi di house ke-6 kan? Opposite dari house ke-6 adalah house ke-12. Ya, Ketu ini tentang spiritualitas, tentang life purpose. Ada jalan hidup baru yang akan Aries jalani. Nah, jalan hidup ini murni untuk pengabdian atau untuk sesuatu yang sifatnya jalan spiritual, bukan mengejar keuntungan, harta, uang, ataupun kekayaan. Sampai kapan ini?
paling lama 2 tahun. Nah, satu sisi ada kebiasaan Aries yang merusak atau memperburuk finansial. Dan Aries akan sadari itu nanti ketika gerhana matahari. Maka setelah gerhana matahari Aries, kalau bisa tinggalkan kebiasaan yang merugikan finansial Aries. Misalnya belanja benda-benda yang tidak perlu, atau membeli benda-benda yang nilainya mahal atau berhutang. Karena pemasukan Aries juga untung-untungan setelah gerhana matahari, maka stabilkan dengan tidak melakukan pemborosan agar tetap berada dalam kestabilan finansial ya Aries. Oke, nah situasinya di sini ada 3 of Wands, 6 of Cups, 6 of Swords, 2 of Swords, dan 5 of Swords ya. Ada yang Aries tunggu selama ini. Aries sepertinya memang sudah siap, sudah yakin, menunggu jemputan nih ya Aries. Selama ini sudah prepare, sudah melakukan berbagai cara untuk mempersiapkan diri dan mental. Maka ketika New Moon in Libra, di sini ada commitment, things are getting serious, dan higher self activation ya. Ketika New Moon in Libra, maka Aries arahnya akan memulai hubungan yang lebih baik dalam relationship, partnership, dan kemitraan. Dan dalam rumah tangga juga. Ada perubahan di area rumah tangga. Dan perubahan juga dalam relationship. Bagi yang single, ada 6 of Cups. Kemungkinan, banyak banget kemungkinannya ya Aries. Kemunculan orang dari masa lalu di dalam kehidupan Aries yang ingin memperbaiki hubungan dengan Aries. Dan orang-orang dari masa lalu itu bukan hanya dalam asmara, tapi juga pertemanan. Ada situasi yang bisa dimanfaatkan oleh Aries, di mana Aries akan bisa memperbaiki hubungan pertemanannya. Kalau yang tadinya pertemanan Aries dingin, kaku, tidak fleksibel, maka setelah New Moon ini, Aries akan lebih fleksibel dalam berteman. Dan orang-orang yang tadinya berpaling dari Aries, kembali melihat Aries dan mendekat kepada Aries, termasuk juga orang-orang dari masa lalu dalam kaitan asmara. Oke, Aries. Dan kalau memang Aries masih terhubung dengan mantan Aries di masa yang lalu, kemungkinan besar akan ada koneksi. Ada soul contract baru. Nah, soul contract baru ini bukan tentang hubungan asmara kalian. Bisa saja ada hal-hal yang memang harus kalian bicarakan. Entah kalian disatuin lagi dalam teamwork pekerjaan atau alasan-alasan lainnya, ya. Ada juga rencana Aries untuk melakukan perjalanan ataupun kepindahan. Karena di sini ada South Node, rencana Aries ini pergi ke tempat yang lebih tenang, menjauh dari kebisingan, atau ada rencana untuk berangkat ke Tanah Suci dalam 1 tahun ke depan setelah bulan Oktober ya Aries. Karena gerhana matahari ini juga di tanggal yang sama dengan New Moon ya, tentu saja Aries overthinking, mengalami kebingungan. Energi pesan intuitif masuk semua nih ke dalam alam bawah sadar Aries ya. Itu kalau ditampung semua, kita akan mengalami kebingungan. Nah, Aries di sini mengalami kebingungan. Mana nih yang harus dimulai dulu gitu. Tapi sebenarnya biarkan saja seperti air yang mengalir ya Aries. Kalau datangnya bersamaan ini, baik itu aktivitas, pekerjaan, atau kebiasaan Aries yang merugikan keuangan, dan juga datangnya seseorang dari masa lalu atau pertemanan kembali dengan Aries, membawa komitmen yang lebih serius ya Aries, biarkan semuanya terjadi apa adanya. Karena di sini 5 of Swords terjadi konflik kalau Aries tidak menyadari situasi ini. Yang ujung-ujungnya Aries mengalah. Karena yang datang itu tidak bisa ditolak Aries ya. Misalnya datang nih orang dari masa lalu menghubungi. Kamu lagi nyaman-nyamannya karena energi comfort zone ya. Kamu berada di zona nyaman, gak pengen
punya temen yang ribet, nggak pengen menjalin hubungan yang ribet. Ini orang bawa keribetan dalam kehidupan kamu. Kamu uring-uringan dong ya. Secara Aries itu sikapnya praktis banget gitu. Tapi sebenarnya situasinya di sini, kata gambling mengatakan, kamu nggak tahu ke depannya Aries apakah seseorang ini merugikan atau menguntungkan untuk kamu. Tapi karena energi gerhana matahari dan new moon ini terjadi di house ke-7 kamu, ini tentang partnership dan kemitraan. Maka sebaik-baiknya seseorang ini tidak ditolak mentah-mentah. Biarkan dia menjelaskan dulu, biarkan dulu berjalan dengan apa adanya situasinya, tanpa harus kamu menolak atau mencegah atau ngusir, ya. Ace of Swords kan ya, memanfaatkan situasi yang ada. Oke, Aries. Dan new moon ini terjadi di Libra ya, maka ada kemungkinan Aries akan memulai komitmen yang baru dengan seseorang. Perjanjian kerja yang lebih serius. Dengan diri sendiri, janji kepada diri sendiri saya harus lebih serius karena saya harus tetap berada di pekerjaan ataupun profesi ini dalam jangka waktu panjang. Kemudian keseriusan dalam hubungan relationship ataupun pernikahan. Yang tadinya menjalin relationship, hubungannya akan meningkat ke pernikahan. Tapi tidak langsung teraktivasi di gerhana ya teman-teman. Ini periodenya 1 tahun 2 tahun ke depan ya. Jadi sampai 2025 ini situasinya. Nah bagi yang sudah menikah, kemungkinan di bulan Oktober ini kalau memang sudah ada kehamilan, akan ada kelahiran anak yang merubah situasi rumah tangga menjadi lebih hangat, lebih berwarna, dan lebih terhibur ya. Oke Aries, ini bagus banget ya. Mungkin akan ada kerugian-kerugian yang disebabkan energi gerhana matahari ini ya. Nah, kerugiannya di sini pengeluaran uang ataupun pemborosan, tapi kan bisa dihentikan ya Aries jika memang sudah menyadari. Hentikan membeli benda-benda yang tidak berguna. Kamu harus banyak menabung dalam 2 tahun ini karena ada target-target kamu yang nantinya tidak terduga muncul di dalam pikiran kamu. Kalau target ini muncul dan kemudian butuh pembiayaan, kamu sudah punya dana yang kamu simpan. Oke. Aktivasi higher self ya. Kecerdasan alam bawah sadar kamu yang teraktivasi. Dan ini dalam relationship, partnership, dan kemitraan. Mungkin di masa sebelumnya kamu memungkiri, menyangkal, atau tidak menyadari perasaan terdalam kamu ini kepada seseorang, atau kamu memblokir hati kamu, menutup diri kamu, defensif terhadap diri kamu. Maka setelah new moon ini, kamu siap untuk menerima seseorang yang baru, siap juga untuk sering bertemu dengan teman-teman, siap memperbaiki diri. Nah, di sini dengan Three of Wands kamu sudah banyak memperbaiki diri kok ya. Dan tujuannya adalah kamu ingin memperbaiki hubungan kamu dengan banyak orang. Ini juga maknanya adalah perluasan networking kamu ya, Aries. Oke, Aries, jika komitmen dan short note ini disatuin energinya, maka ini mengarah kepada life purpose. Kamu akan ketemu dengan seseorang yang orang ini menjadi tujuan kehidupan kamu nantinya. Dan ini adalah tujuan kehidupan kamu yang baru. Kalau di masa sebelumnya life purpose kamu sudah kamu jalani, di sini kamu menemukan life purpose yang baru. Dan energi K2 ini adalah energi jodoh terakhir, ya. Atau unconditional love. Oke, Aries, bagus banget energinya. Saya pikir cukup sampai di sini. Saya akan bacain untuk zodiak yang lain ya. Jadi nggak perlu panjang lebar, cukup singkat, padat, dan tepat ya. Jangan lupa di like, comment, share ya teman-teman. Untuk menonton video-video eksklusif di channel ini, teman-teman harus join dulu membership ya. Linknya ada di deskripsi video ini atau ada tombol bergabung di samping foto profil channel ini, ikuti aja petunjuknya. Dan untuk personal reading berbayar untuk bacain energi kamu pada gerhana matahari dan juga new moon in Libra ini, atau untuk reading energi kamu lainnya, silakan hubungi saya, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching ya, Aries. Bye-bye.